tertib tersebar di kantor-kantor Nahdlatul Ulama, pesantren, dan kantor-kantor pemerintah daerah dengan pembina apel Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dengan pemimpin apel Kasat Kornas Banser Haji Hasan Basri Sagala. Nama-nama yang bertugas pada apel Hari Santri 2022. 1. Sambutan pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. 2. Perwira apel Satkornas Banser Haji Ahmad Syafi'i. 3. Pemimpin apel Kasat Kornas Banser Haji Hasan Basri Sagala. 4. Pembaca teks Pancasila Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Haji Saifullah Yusuf. 5. Pembaca naskah resolusi jihad Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Amin Said Husni. 6. Pembina apel Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. 7. Pembaca doa Kiai Haji Dr. Abun Bunyamin. Apel Hari Santri Nasional ke-7 hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Pesantren Tebu Ireng siap dimulai. Persiapan apel. Masing-masing komandan barisan menyiapkan barisannya. Apel Nasional Hari Santri 2022 akan segera dimulai. Sambutan pengasuh pesantren Tebu Ireng. Ini insya Allah akan dilaksanakan apel nasional secara serentak mengingat pada pelaksanaan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala beserta jajaran pengurus Tanfidiyah PBNU. Yang saya hormati jajaran pengurus Suriah dan Tanfidiyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, serta PCI-NU yang mengikuti apel ini secara virtual. Yang saya hormati para peserta apel yang hadir di tempat ini, serta para undangan sekalian, para santri pesantren Tebu Ireng yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih khususnya kepada Rois Am, Khatib Am, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal PBNU yang telah berkenan hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengadakan kegiatan apel dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Peringatan ini adalah untuk mengenang peristiwa bersejarah tanggal 22 Oktober 1945, yaitu diserukannya resolusi jihad dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Seruan jihad ini merupakan maklumat dari sikap PBNU untuk menolak rencana pasukan Inggris yang diikuti tentara Belanda yang akan memasuki Surabaya. Masyarakat Surabaya menyambut dengan sukacita dan penuh semangat seruan jihad ini. Sementara dari lingkungan NU yang juga memiliki milisi yang sempat mendapat latihan militer dari tentara Jepang, yakni Laskar Hizbullah dan Sabilillah, telah bersiap-siap untuk maju berperang kalau peperangan itu terjadi. Berita ini dalam waktu singkat menyebar sampai ke seluruh Indonesia dan mendapat tanggapan yang penuh semangat dari masyarakat untuk mendukung perjuangan. Namun dari pihak Inggris nampaknya sikap PBNU ini tidak mendapat tanggapan yang sungguh-sungguh, di mana kapal perangnya tetap menuju Surabaya. Kondisi ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya peperangan di Surabaya, di mana masyarakat berbekal semangat jihad menghadap pasukan Inggris yang memaksa masuk ke kota Surabaya. Peperangan berlangsung hebat antar masyarakat yang menggunakan senjata seadanya, tetapi menguasai medan melawan pasukan yang sangat terlatih dengan persenjataan modern. Banyak korban berjatuhan terutama di pihak masyarakat. Namun kondisi ini tidak menyurutkan gelombang massa yang terus mengalir mendesak pasukan Inggris. Perang yang awalnya diperkirakan hanya beberapa hari, namun ternyata perlawanan masyarakat mampu bertahan hingga lebih dari 3 bulan. Tapi karena terdesak dan banyak gugur para pahlawan sebagai syuhada, akhirnya masyarakat meninggalkan Surabaya. Pada hari ini, tanggal 22 Oktober yang sudah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, mari kita peringati dan kita kenang perjuangan bangsa ini untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memperingati resolusi jihad ini adalah merupakan kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia, mengingat bahwa pertempuran yang terjadi ini adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seandainya tidak ada maklumat resolusi jihad dan masyarakat Surabaya menerima kehadiran pasukan Inggris dan tentara Belanda untuk masuk Surabaya, barangkali kita tidak bisa menikmati kemerdekaan negara ini seperti yang kita nikmati sekarang ini. Untuk itu, marilah kita melanjutkan perjuangan para masyayikh dengan membangun bangsa ini agar mampu memberi warna bagi kehidupan masyarakat dunia. Bagi kami di pesantren Tebuireng ini ada hal yang sangat khusus yang kami rasakan karena resolusi jihad diserukan oleh Hadratul Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang saat itu sebagai Rais Akbar PBNU dan juga sebagai pengasuh pesantren Tebuireng ini. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh santri, khususnya bagi para santri Tebuireng yang saat ini kalian sudah menikmati buah dari perjuangan para masyayikh yang penuh semangat dan tanpa rasa takut. Contohlah kemajuan yang dimiliki para masyayikh yang tidak kendur walaupun melawan pasukan yang jauh lebih kuat dan dilengkapi dengan persenjataan modern. Saat itu perjuangan yang dibutuhkan memang harus dilakukan oleh sebuah peperangan, tapi saat ini kalian memiliki tanggung jawab perjuangan yang sesuai dengan keberadaan kalian, yaitu dengan meningkatkan pemahaman keilmuan, belajar yang rajin, penuh semangat, atasi rasa malas, karena kemalasan akan menjadikan akal kalian tertindas oleh keinginan nafsu. Jadikanlah akal kalian sebagai kendali untuk memilah antara hak dan yang batil, agar kalian mampu mengumpulkan kebaikan untuk mengisi rongga-rongga hati kalian sebagai modal untuk membangun alam. Sebagaimana wajangan Hadratul Syekh agar para santri bersungguh-sungguh di dalam belajar dengan kalimatnya, la khaira fi ummatin idza kana abnahuha juhala wa la tasluhu ummatun illa bi ilmi. Tiada kebaikan di dalam satu umat apabila meninggalkan generasi penerusnya dalam keadaan bodoh, dan tidak ada kesuksesan di dalam satu umat kecuali dengan ilmu. Begitu pentingnya ilmu itu bagi sebuah bangsa, sehingga dengan ilmu peradaban sebuah bangsa bisa dibangun. Semoga kita semua, khususnya para santri pondok pesantren Tebuireng, mampu menangkap apa yang ditinggalkan oleh Hadratul Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari
untuk membangun dan meningkatkan kualitas adab yang merupakan kreasi manusia agar bisa disandingkan dengan syariat yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keluhuran budi di dalam melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas guna membangun peradaban manusia. Demikian saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina apel masuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Rat! Tegak! Rat! Laporan pemimpin apel. Lapor Apel Nasional Hari Santri Sabtu 22 Oktober tahun 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Marsyub Banul Lakon. Para undangan dimohon berdiri. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempat masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan berapa banyak jiwa manusia.
C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama.